Hai guys, aku Putri. Welcome to C Misteri, cerita misteri bareng Putri. Beberapa dari kalian pasti udah gak asing lagi dong dengan istilah pemuja setan. Kata itu pasti udah gak aneh di kuping kalian karena beberapa bulan kebelakang ini sempat juga viral film Indonesia karya Joko Anwar yang berjudul Pengabdi Setan. Tapi kalian pasti penasaran dong mengenai pemuja setan itu sendiri, itu seperti apa sih? Karena memang beberapa tahun kebelakangan ini juga sekte-sekte pemuja setan ini mulai booming gitu, dibahas di kalangan masyarakat, seolah-olah mereka itu menunjukkan keberadaannya kepada dunia. Kalau kalian dengar di berita-berita atau mungkin di tweet Twitter atau di YouTube juga, ada beberapa orang yang sampai terjebak di sekte itu dan gak bisa keluar. Ya intinya mereka itu memang sebegitu inginnya ya menunjukkan kepada dunia bahwa mereka itu ada. Nah, salah satu dari sekte ini juga ada yang sampai membuat website atau situs resmi mengenai sekte mereka. Di mana tujuan mereka membuat situs resmi ini yaitu untuk mempromosikan mengenai ajaran yang mereka anut. Dan parahnya lagi, situs ini tuh banyak banget yang akses. Jadi diakses sama jutaan orang di seluruh dunia. Nah, kalian pasti penasaran banget dong, ada situs apa aja sih gitu yang aku maksud tadi. Sebenarnya situsnya ini banyak banget ya, cuman aku bakal bahas di video kali ini 5 aja tentang situs pemuja setan yang emang terkenal di seluruh dunia. Jadi 5 situs ini udah aku rangkum dari sekian banyak situs yang bagi aku kelima ini lumayan creepy. Pokoknya sebelum nonton video ini, kalian siapin mental kalian, keimanan kalian, dan keyakinan kalian sampai akhir video, jangan sampai goyah ya. Karena sekarang bakal aku bahas kelima situs ini bersama-sama kalian. Let's go. Sebelum aku masuk ke pembahasan intinya mengenai website pemuja setan ini, aku bakal bahas sekilas aja mengenai apa sih pemuja setan atau satanik ini. Jadi satanisme, satanik atau satanisme itu sama aja. Secara singkat itu mampu diartikan sebagai penyembahan setan dan menjadikannya sebagai Tuhan. Selain menolak keberadaan Tuhan dan semua agama, bahkan nilai keagamaan, gerakan ini memiliki ajaran melakukan hal-hal yang justru dianggap oleh agama berdosa. Satanisme juga menerima setan sebagai lambang kejahatan, sebagai pimpinan dan pembimbing. Dan memang sudah ada dari zaman Mesir kuno sampai zaman Yunani kuno. Dan bahkan masih berlanjut dari abad pertengahan sampai detik ini. Dan sesudah tahun 1880-an di Prancis, Inggris, dan Jerman, dan sekaligus di beberapa negara lainnya, contohnya seperti di Eropa dan Amerika. Mereka juga semenjak abad itu juga suka melakukan semacam seperti upacara persembahan, di mana upacara ini dilakukan dengan sangat kejam oleh tukang sihir dan orang-orang tak bertuhan, di mana dari penyembahan ini itu mengorbankan nyawa anak-anak atau bahkan orang dewasa dan mempersembahkan nyawa tersebut kepada setan. Perayaan ini juga biasa disebut oleh sekte mereka disebut dengan perayaan misa hitam, dan masih banyak lagi upacara-upacara pemujaan satanisme ini yang justru sudah diwariskan secara diam-diam turun-temurun. Oke, kita masuk ke situs yang pertama. Yang pertama ini nama situsnya yaitu The Church of Satan. The Church of Satan ini merupakan situs yang didirikan di New York, Amerika Serikat pada tanggal 30 April 1966. Udah lama banget ya. Di mana pendiri situs ini yaitu merupakan seorang pria bernama Anton Szandor Levy. Kalau aku salah nyebut, sorry ya, pokoknya tulisannya kayak gitu. Anton Szandor Levy.
Nah, situs ini memberikan informasi seputar sekte pemujaan setan milik mereka, di mana di dalam situs ini juga dijelaskan secara detail mengenai cara-cara pemujaan setan yang mereka lakukan. Bahkan di situs ini pun membahas tentang kitab suci mereka yang disebut dengan The Satanic Bible. The Church of Satan ini juga membuka pendaftaran bagi anggota-anggotanya yang mau jadi member di sekte mereka. Syaratnya itu gampang banget. Kalian gak perlu ngumpulin fotokopi KTP, fotokopi KK, SKCK, gak perlu ya. Kalian cukup bayar aja kalau kalian mau bayar dan mau bergabung. Tapi jangan ya, sangat tidak disarankan. Tapi di situs ini dicantumkan jika ada yang mau bergabung itu harus membayar uang sekitar 30 US dollar atau setara dengan 464.850 rupiah. Mahal juga ya, lumayan. Nah, selain itu di halaman webnya juga dibahas tentang teori dan praktik cara pemujaan setan itu sendiri seperti apa. Salah satu diantaranya juga di situs ini disebutkan mengenai 9 pertanyaan setan, 11 aturan setan di bumi, dan 9 dosa setan. Tapi meskipun dari namanya situs ini seolah memiliki gereja, tapi sebenarnya situs ini tuh sama sekali tidak memiliki gereja. Bahkan konon katanya sekte ini juga melakukan pemujaan itu justru secara sembunyi-sembunyi di rumah para anggotanya. Nah, karena isi dari website ini tuh cukup kontroversial banget, Kominfo sampai sempat memblokir website ini karena dianggap melanggar peraturan perundang-undangan di Indonesia. Nah, ini kalian bisa lihat, aku tampilin situsnya, keadaan dari situs di The Church of Satan ini. Bagian atas ini kita udah bisa, di situ ada tulisan welcome, selamat datang di situs resmi Gereja Setan. Nah, di sini juga dia dijelasin bahwa dimulai tanggal didirikannya dan siapa pendirinya. Nah, di sini juga ada satu hal yang bagi aku menarik, di saat di sini ada mereka itu mendeskripsikan mengenai organisasi mereka. Kami adalah organisasi, kalau aku translate ya, kami adalah organisasi di atas tanah pertama dalam sejarah yang secara terbuka didedikasikan untuk menerima sifat sejati manusia, yaitu binatang duniawi yang hidup di kosmos yang acuh tak acuh terhadap keberadaan kita. Nah, di sini nih yang menarik perhatian aku. Di sini mereka bilang, bagi kami setan adalah simbol yang paling sesuai dengan sifat alami kita yang lahiriah duniawi, orang yang tidak merasakan pertempuran yang berkecamuk antara pikiran dan perasaan kita. Mengapa mereka itu menganut sekte ini atau kepercayaan ini? Karena bagi pemikiran mereka bahwa setan itu merupakan simbol yang paling sesuai dengan sifat alami manusia yang mungkin kadang banyak banget gitu ya, manusia itu malah berkelakuan roh halus gitu. Mungkin maksudnya kayak gitu ya. Gimana? Kalian penasaran? Pengen buka situsnya juga? Sekarang masuk ke website yang kedua. Yang kedua ini ada nama websitenya itu Satan Heaven. Situs ini tuh menawarkan ritual bagi orang-orang yang tertarik terhadap ilmu hitam. Situs ini juga memberikan informasi yang detail bagaimana cara berhubungan dengan sihir dan iblis. Bahkan di dalamnya juga dibahas mengenai ilmu-ilmu sihir. Ketika kalian masuk ke dalam situs ini, kalian itu bakal nemuin banyak hal mengerikan mengenai pelajaran seputar ilmu hitam yang ditawarkan oleh mereka. Jadi situs ini tuh gak sekedar mengajak para pengikutnya untuk menyembah setan aja, tapi juga mereka menawarkan jasa untuk mempelajari ilmu hitam. Nah, orang-orang yang memiliki masalah, seperti misalkan masalah kehidupan atau kesulitan, mereka bisa bertanya kepada pemilik situs ini untuk memecahkan permasalahan dengan bantuan setan. Oke, ini aku bakal nunjukin tampilan dari situs Satan's Heaven. Di situ dia
menjelaskan situs ini untuk mereka yang sangat tertarik dengan ilmu hitam, katanya. Orang-orang dengan prasangka dan masa harus menjauh dari sini, mereka hanya akan berjalan dalam kegelapan dan menjadi sangat marah. Nah, di sini tampilannya seperti ini. Tampilan situsnya. Ya, di sini ada dijelaskan bahwa situs ini dalam bahasa Jerman. Jadi kemungkinan situs ini memang berasal dari Jerman. Karena memang di situsnya di situ tidak dijelaskan tanggal didirikan, siapa pendirinya dan di daerah mana. Tapi di situ ada penjelasannya bahwa this website in Jerman. Berarti kemungkinan situs ini di Jerman. Oke, sekarang kita masuk ke website yang ketiga. Website yang ketiga, ini nama websitenya The Satanic Temple of NYC. Jadi, The Satanic Temple of NYC ini merupakan situs cabang dari negara New York. Jadi New York lagi. Kenapa disebut cabang? Karena berarti kalau cabang ada pusatnya ya. Nah, pusatnya ini benar banget ada di New York. Nama sekte pusatnya itu yaitu The Satanic Temple. Karena letak sekte pusatnya itu di Massachusetts. Gila, ada pusat ada cabang. Situs The Satanic Temple ini juga sama kayak The Church of Satan tadi. Mereka membuka pendaftaran untuk para anggotanya yang ingin menjadi member di sekte mereka. Nah, tapi bedanya di situs ini nggak kayak selengkap di The Church of Satan. Kalau The Church of Satan itu kan dijelasin dari cara praktik, teori pemujaan dan lain sebagainya. Tapi kalau di situs The Satanic Temple ini mereka tidak terlalu membahas terlalu detail mengenai pemujaan setan itu sendiri. Namun mereka lebih fokus menyuarakan melalui cerita dari para anggotanya tentang keterlibatan The Satanic Temple of NYC dalam aktivitas sosial politik dan menjadi bagian dari pemujaan setan di kehidupan sehari-hari. Nah, di sini aku bakal memperlihatkan kepada kalian tampilan dari situsnya. Nah, pertama aku buka situsnya aja itu langsung ditawarin sama pemilik situs ini, apakah kamu tertarik, katanya, untuk bergabung, silakan masukkan nama, kayak gitu. Nah, ini ada lambang-lambang atau logo dari sekte mereka. Oke. Banyak juga ya lambangnya. Oh, ternyata The Satanic Temple ini cabangnya itu banyak banget ya guys. Cabangnya ada banyak. Ada Albany, Atlanta, Austin, Colorado, Fort Worth, East Gulf, Houston, Indiana, Louisiana, West Michigan, Minnesota, NC yang kita di atau University, Kota Canada, San Antonio, California, Missouri, United Kingdom, West Virginia, Oregon, Idaho, Utah, Atlanta, Australia, Nebraska. Gila, banyak amat cuy. Pennsylvania, Oklahoma, North Carolina. Gila, cabangnya banyak banget, Besti. Bang aja kalah ini mah. Wisconsin. Oh, banyak banget guys cabangnya guys. Gila. Oke, ini di yang website. Oke, ini di akhir websitenya mereka menyuguhkan bagi kalian kalau yang berminat untuk bergabung itu ada suruh masukin email. Jangan ya guys, istighfar. Oke, next ke website keempat. Website yang keempat ini namanya blog Satanic milik Aleister Natch
Oke, jadi Aleister Knowth ini adalah seorang pemuja setan sekaligus penulis buku-buku seputar sihir serta penyembahan dan ritual setan. But we must always remember Satanas has our best interest at heart. Ia juga mempunyai blog yang bernama Aleister Knowth Satanic Magic Blog. Melalui blog ini, Aleister membagikan pengalaman pemujaan setan dengan sesama pemujaan setan yang lainnya. Jadi lebih ke sharing gitu antara dia dengan orang lain yang juga memuja setan. Tapi tak hanya memiliki blog, ia juga mempunyai kegiatan pemujaan setan ini melalui podcast dan kanal YouTube. Oke, ini sekarang aku bakal kasih lihat ke kalian tampilan dari websitenya Aleister Knowth. Di sini karena terdapat subjudul yang berbeda-beda. Aku sebenarnya udah sempat buka salah satu dari subjudul ini, tapi aku tidak menyarankan kalian untuk buka karena isinya itu benar-benar agak kurang pantas gitu ya untuk kalian lihat. Jadi aku bahas sekilas ini aja, aku nggak perlu buka per subjudul ini ya. Dan di sini ada logo nama Aleister Knowth. Di sini ada juga penjelasannya. Aleister Knowth adalah penyihir setan. Dia telah memimpin Magnum Opus Satanic Coven selama 2 dekade terakhir. Dalam kapasitas tersebut, Magnum Opus melakukan ritual satanic magic, memuja setan dan mempraktikkan demonic ceremony. Dan pengunjungnya ini di sini ada 1.717.056 pengunjung. Oke. Kalau mau mengikuti Aleister Knowth melalui email, kita boleh berlangganan. Di sini ada logo sektenya dan ini ada buku karya dari Aleister Knowth-nya. Kita tidak perlu scroll sampai bawah. Udah. Itu tampilannya. Kita lanjut ke website yang terakhir, yaitu website yang kelima. Oke, di website yang kelima ini ada nama websitenya itu Satan and Sons. Nah, jadi Satan and Sons ini nggak beda sih, cuman sedikit lebih bervariasi gitu ya dari website sebelumnya. Kalau website sebelumnya itu lebih ke sekte, kalau ini disebut dengan komunitas online gitu, semacam komunitas online gitu. Dikutip dari dalam situsnya, Satan and Sons ini mengklaim bahwa komunitas ini belajar dari setan dan iblis dengan memetik kebijaksanaan dari mereka. Untuk membuat website ini tampak lebih meyakinkan, mereka juga tak luput menyertakan ensiklopedia yang membahas tentang ilmu hitam dan pemujaan setan. Dalam situs tersebut mengatakan bahwa Satan and Sons ini didirikan oleh 3 orang yang mengaku sebagai pendeta iblis. Sama seperti tadi, awalnya itu welcome, terus Satan and Sons, terus ada logo komunitasnya. Sini ada penjelasannya juga bahwa kami adalah komunitas dari Demonosophers. Demonosophers adalah individu yang berjalan dengan setan dari tempat yang terhormat, belajar dari mereka dan mendapat manfaat dari pelajaran dan kebijaksanaan mereka yang luar biasa. Kami berjalan bersama iblis dan pangeran kegelapan, belajar dari kebijaksanaan dan bimbingan mereka dan merangkul rahasia kuno okultisme yang hilang. Tampilannya cuman berupa penjelasan-penjelasan seperti ini. Mereka menjelaskan atau mempromosikan komunitas mereka. Di sini ada seperti simbol abstrak dari website mereka. Di atasnya ini ada tulisan yang berarti mereka adalah hidup kita, ini adalah kebenaran kami, pekerjaan hidup kami, dan kami mengundang Anda untuk bergabung dengan kami. Tampilannya cuman cukup kayak gini aja, beda dari yang tadi. Di sini ada beberapa foto tentang aktivitas pemujaan setan. Oke guys, 5 website tadi udah aku
aku bahas bareng-bareng kalian. Gimana pendapat kalian mengenai website-website itu? Sedikit penjelasan aja buat kalian, video ini aku buat bukan untuk memotivasi kalian untuk mengunjungi website-website tersebut. Maksud dan tujuan aku membahas tentang 5 website pemujaan setan tadi itu untuk sebagai bahan reminder untuk kalian bagi para pengguna internet agar bisa lebih bijak lagi dalam menggunakan internet, karena internet itu zaman sekarang itu banyak banget hal-hal yang justru malah menjerumuskan dan berbahaya untuk kita maupun orang di sekitar kita. Jadi kalian harus pintar-pintar memfilter situs-situs atau website-website di internet. Jangan asal buka. Kalau bagi sebagian kalian yang memang tidak tertarik, ya itu bagus banget. Tapi kan ada beberapa orang yang mungkin belum paham. Jadi kalian nanti diharapkan bisa lebih berhati-hati lagi. Oke, kalau kalian suka sama video aku, kalian boleh klik tombol like-nya dan jangan lupa share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa ikut nobar chemistry bareng kalian. Dan jangan lupa kalian klik tombol subscribe-nya biar aku semangat terus posting video untuk menemani malam-malam kalian. Dan lebih bagus lagi kalian klik tombol loncengnya supaya kalian tahu kalau aku update video. Jadi ada notifikasi chemistry is coming gitu ya. Oke, kalian bisa follow Instagram aku @ptriliana_, atau kalau misalkan kalian mau request untuk topik pembahasan selanjutnya, kalian boleh kirim requestan kalian ke email yang ada di bawah ini. Oke, terima kasih karena telah menonton. See you next time. Bye bye.